Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widayanto. Saya mengajar di SD Negeri Cipari 02 Kecamatan Cipari. Sekaligus saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelola Sumber Daya. Terima kasih saya ucapkan kepada fasilitator Bapak Gusiat Moko dan pengajar praktik Ibu Erna Sari. Pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun panduan pertanyaan yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dan yang ketiga adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan dari materi ini adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Cara mengimplementasikan di lingkungan kelas: memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya. Yang keempat, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Yang kedua, di lingkungan sekolah, melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Lalu bentuk komunitas sekolah untuk mengembangkan sekolah. Memanfaatkan sarana prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan sekitar sekolah, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan, kerjasama dengan pihak luar seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dan pemerintah desa. Yang terakhir, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar di sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada di sekolah, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal agama dan budaya, yang keenam modal finansial, dan yang ketujuh modal politik. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Adapun contoh dari ketujuh aset tersebut, yang pertama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua adalah modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Yang ketiga yaitu modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik maka akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran menjadi lebih meningkat. Lalu ada modal lingkungan.
Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang sebuah proses pembelajaran. Lalu modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat duha berjamaah, gotong royong, dan lain-lain sebagainya. Pembiasaan tersebut dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga memudahkan dalam pembelajaran. Lalu ada modal finansial, yaitu pemanfaatan dana operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah menjadi lebih berkualitas. Yang terakhir ada modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bekerja sama sekolah dengan dinas terkait seperti sosialisasi dan kepelatihan atau diklat-diklat dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah. Adapun keterkaitan modul 2.3 ini dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dengan modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh murid. Keterkaitan dengan modul 1.2, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3, yaitu seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan dan aset. Lalu dengan modul 1.4, yaitu budaya positif diperlukan dalam mengembangkan atau menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi murid. Keterkaitan dengan modul 2.1, yaitu guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri murid. Dengan modul 2.2, yaitu dalam pengelola sumber daya seorang pemimpin diperlukan memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan modul 2.3, yaitu pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala sesuatu atau tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekolah. Keterkaitan dengan modul 3.1, yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusi. Lalu setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, dan agama, serta budaya. Seorang pemimpin berbasis kekuatan atau aset untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain, yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru atau manusia adalah sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Dan yang terakhir, gunakan pendekatan berbasis aset, bukan pendekatan berbasis masalah. Demikian akhir dari video ini. Jadilah guru yang menginspirasi murid. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.